jalankan fungsi pengawasan dalam mencegah masuknya barang-barang ilegal dan berbahaya ke daerah pabean Indonesia. Bea Cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang dalam aksi penyelundupan rokok impor ilegal menggunakan high-speed craft di perairan Batam. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menjelaskan kasus tersebut terungkap saat Bea Cukai menggelar operasi laut terpadu jaring Sriwijaya Bea Cukai pada Oktober 2020. Petugas patroli laut Bea Cukai menindak kapal layar motor Pratama yang mengangkut sekitar 1.400.000 batang rokok impor ilegal merek Luftman yang dibawa dari Vietnam menuju perairan Berakit, Kepulauan Riau, Indonesia. Para pelaku diketahui melakukan pembongkaran muatan di tengah laut, memindahkan muatan ke beberapa HSC yang rencananya akan dibawa ke beberapa lokasi di wilayah pesisir timur Sumatera. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kanwil Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau terhadap penyelundupan rokok impor ilegal tersebut, PN Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang telah menetapkan 15 orang tersangka yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai tindak lanjut penanganan kasus, Bea Cukai melalui Sakas TPPU Bea Cukai berkoordinasi dengan PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan, BAIS TNI, Polisi Militer, TNI AD, dan instansi terkait lainnya melakukan pengembangan penyidikan. Pada akhir Agustus 2022 lalu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan hasil penyidikan telah lengkap P21. Berkas perkara tersangka LHD ditetapkan sebagai kasus TPPU terbesar yang proses penyidikannya dilakukan oleh Bea Cukai, dengan potensi kerugian pendapatan negara mencapai 1 triliun rupiah. Saat ini, Satgas TPPU Bea Cukai telah berhasil melakukan aset recovery berupa 1 unit KLM Pratama GT 110, 1 unit mobil, 1 unit kapal Jain HSC 38 meter mesin MAN 3x1800 HP, 5 unit HSC, 3 unit sepedut, serta uang tunai dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura. Dengan total nilai barang dan uang tunai mencapai 44,6 miliar rupiah. Askolani menambahkan bahwa penyelundupan menggunakan HSC secara ship to ship awalnya terbatas di wilayah Batam dan Kepulauan Riau. Tetapi saat ini, HSC dapat langsung berlayar menuju daratan Sumatera atau Jakarta tanpa pengisian BBM. Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, Askolani menegaskan bahwa perlu adanya koordinasi high level untuk penerbitan regulasi larangan HSC oleh kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta melibatkan Kementerian Luar Negeri. Sanksi tegas pun harus diberikan atas kewajiban penggunaan Automatic Identification System. Penyitaan dan sampai sekarang untuk berkas penyidikan sudah P21 di akhir Agustus kemarin. Dan hari ini kita laksanakan press release. Nilai kapalnya berapa, Pak? Gimana? Nilai kapalnya berapa, Pak? Nilai kapal ini sekitar 22,5 miliar. Ini dipakai buat apa kapalnya? Kemungkinan akan digunakan juga untuk melakukan kegiatan penyelundupan. Kalau tadi kan di Sekupang itu untuk speed ya. Nah, ini bisa kapasitas sampai 6 kontainer. Kalau LHD itu apakah orang sini juga, orang Batam? LHD orang Batam. Pak, selain ini apalagi Pak asetnya? Ketika kita bisa mengangkat ini sebagai TPPU, makanya dari review kita sejak 2019 itu kita bisa menemukan nilai TPPU ini bisa mencapai 1T. Ini adalah jumlah yang sangat signifikan yang kita lakukan selama ini, dan kita tahu potensi untuk daripada ini penyebaran daripada barang ilegal ini bisa sampai ke banyak wilayah di Indonesia, bisa sampai ke Kalimantan, even di pesisir timur Sumatera. Dan tentunya yang kita catat bahwa ini hasil kolaborasi kita bersama dengan kementerian lembaga, aparat penegak hukum, dengan kejaksaan, dengan kepolisian, kami disupport BAIS, dengan TNI, dan tentu
tentunya dari instansi lain berhubungan yang menjadi salah satu. Ini apa Pak? Dan tersangkanya siapa? Kasus asalnya? Tersangkanya tadi sudah kami sampaikan ya tadi, dan sekarang dari proses ini alhamdulillah kita sudah tetapkan P21 oleh kejaksaan.